Nah, ini perlu dicatat. Memang soal inilah, soal Anies Baswedan lah kerikil atau bahkan batu sandungan dalam hubungan antara Presiden Jokowi dan Surya Paloh. Kenapa Presiden Jokowi menolak sosok Anies Baswedan? Ini yang perlu kita pahami, karena ini menyangkut masa depan Indonesia. Ini soal masa depan kita semua. Biar semuanya jadi lebih jelas, sekarang kita harus flashback dulu pertemuan 6 ketua umum partai politik di istana yang tidak mengundang Surya Paloh. Ibu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan, sudah kasih clue soal apa yang disampaikan Presiden Jokowi di pertemuan tersebut. Ini bukan semata-mata soal copras-capres. Menurut Ibu Mega, Presiden Joko Widodo menitipkan pesan penting mengenai pembangunan manusia agar Indonesia menjadi negara maju dalam 13 tahun mendatang. Indonesia harus sudah menjadi negara maju dalam kurun waktu 13 tahun mendatang. Kalau kalian suka nonton konten-konten 2045 TV ya, kalian pasti nangkep kalau bocoran Ibu Mega ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, di acara blak-blakan kepada Mas Jopre dan Mas Singgi Sahid. Ini juga senada dengan yang dibahas Mas Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Projo, relawan militan Jokowi, juga di acara blak-blakan. Jadi, ada hubungannya antara Pilpres 2024 dengan masalah bonus demografi dan juga Indonesia bisa menjadi negara maju. Hubungannya begini, kita semua harus tahu kalau sekarang ini negara kita sedang mengalami yang namanya bonus demografi, yakni kondisi di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan yang berusia tidak produktif, yakni orang-orang tua dan anak-anak. Biasanya ya, bonus demografi ini bisa membuat sebuah bangsa melompat, membuat perekonomian sebuah bangsa melompat. Karena penduduk yang bekerja memang jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak bekerja. Produktivitas ekonomi negara itu jadi melompat. Perekonomian jadi meningkat tajam. Dan ujung-ujungnya masyarakat jadi lebih sejahtera dan kemiskinan dapat dihapuskan. Lewat bonus demografi, Indonesia bisa melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Kita bakal menyamai kemajuan dan kesejahteraan negara-negara di Eropa, seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura, dan juga Korea Selatan. Sebuah negara maju ada ukurannya. Ukurannya adalah pendapatan per kapita sebesar $12.000 per orang per tahun. Yang kalau dikonversikan secara sederhananya, itu setara dengan rata-rata pengeluaran 15 juta per orang per bulan. Buat gambaran, kalau kita punya keluarga dengan 2 orang anak, berarti pendapatan keluarga kita setara dengan 60 juta per bulan. Inilah standar Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara maju. Kalian mau kan Indonesia menjadi negara maju? Nah, kondisi realnya, sekarang ini pendapatan per kapita Indonesia baru sekitar $4.200 per orang per tahun. Ini setara dengan pengeluaran sebesar 5 juta per orang per bulan. Artinya, buat menjadi negara maju, jadi bangsa yang makmur sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita, perekonomian kita harus naik 3 kali lipat dari yang semula 4.200 menjadi 12.000. Kurun waktu kenaikan itu dibatasi 13 tahun, yakni selama kita mengalami bonus demografi tadi. Setelah masa bonus demografi terlewati, jumlah penduduk non-produktif bakal melebihi yang produktif. Dan kondisi ini meningkatkan ekonomi bakal melandai. Makanya, Presiden Jokowi punya urgensi supaya masa-masa bonus demografi ini 13 tahun ke depan, ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Inilah kesempatan bangsa kita satu-satunya buat memenuhi janji kemerdekaan, yakni menjadi bangsa yang adil dan makmur.